Dunia bergerak dengan cepat. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta persaingan semakin ketat. Namun di balik semuanya itu, ada banyak isu kesehatan yang kadang tidak kita sadari. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa public health mengajak Anda untuk bersama-sama mengeksplorasi isu kesehatan masyarakat. Inilah PHIS, Public Health Issues. Susu kental manis sudah jadi salah satu produk yang paling populer di Indonesia. Aku percaya banyak orang yang pasti pernah mengonsumsi atau minum susu kental manis. Ya minimal tahulah sama produk yang satu ini. Selain itu, susu kental manis ini juga bisa diolah menjadi banyak bentuk produk kuliner ya. Salah satunya ya tinggal ditaruh ya, waktu roti bakar ini masih anget-angetnya itu jadi ngasih rasa ke rotinya ini. Atau misalnya dituang ya ke dalam soda gembira. Bener-bener mantep banget. Dan aku juga jadi haus sih, jadi kepengen ya. Nah tapi cara yang paling praktis dan populer adalah diseduh dengan air hangat. Itu bener-bener enak banget. Karena itu wanginya tuh harum ya, kayak enak banget. Terus rasanya juga manis sama kayak namanya. Dan apalagi diminum waktu masih anget sambil ngeliat pemandangan atau ngeliat senja. Bener-bener surgawi menurutku. Nah kental manis ini emang udah lahir dari zaman dulu banget. Karena waktu itu susu itu cepet basi, maka dari itu orang-orang zaman dulu itu berlomba-lomba untuk berinovasi mencari suatu cara atau teknologi pengolahan biar susu ini itu nggak cepet basi. Dan pada akhirnya lahir suatu teknologi pengolahan yang kita kenal sampai sekarang dalam bentuk kental manis. Dan susu kental manis ini pun juga udah masuk ke Indonesia dari zaman kolonialisme. Nah bayangkan itu, ada berapa generasi yang udah kenal sama susu kental manis, tapi semuanya itu tinggal kenangan. The product we started with 100 and more years ago, condensed milk and evaporated. But people were suspicious of this newfangled milk that some old man had fooled with. With them goes your Red Cross, to bring to the soldiers some measure of cheer and relaxation. Pada tahun 2018, BPOM mengeluarkan beberapa pernyataan atau poin mengenai susu kental manis. Oke, sebenarnya dari berita-berita yang beredar di tengah masyarakat, ada sebuah miskonsepsi. Masyarakat itu mengira bahwa kental manis itu sama sekali nggak mengandung susu, dan kental manis berbahaya untuk dikonsumsi. Padahal kenyataannya enggak. Kental manis itu emang dibuat dari bahan dasarnya tuh ya sama kayak namanya, ya dari susu. Cuman kandungan susunya itu bener-bener sedikit. Dan kalau misalnya tanya apakah aman untuk dikonsumsi, ya tentu aman, karena emang susu kental manis ini udah mendapatkan izin beredar dari BPOM. Nah, yang menjadi permasalahan utama adalah bentuk promosi dari kental manis. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, iklan kental manis yang ada di TV. Jadi iklan di TV itu menunjukkan satu keluarga yang harmonis ya. Salah satunya adalah anak-anak yang minum kental manis dengan cara diseduh dengan air hangat. Jadi ditaruh dalam gelas terus diminum kayak minum susu pada umumnya. Hal ini menimbulkan image bahwa kental manis ini bisa diminum setiap hari secara rutin, seperti kita minum susu pada umumnya. Setelah ngelihat berbagai macam metode promosi di media massa, nggak salah dong kalau misalnya masyarakat berharap bisa mendapatkan benefit yang sama dari kental manis, seperti benefit yang akan mereka dapatkan dari produk susu yang lainnya, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Padahal kandungan gula di dalam kental manis itu sangatlah tinggi. Jadi dengan minum 2 gelas susu kental manis tiap hari, anak-anak ini udah melebihi batas asupan gula sehari-hari. Lebih berkualitas. Pilihan oke kan? Susu setiap hari. Bayangkan, image susu kental manis ya yang udah tumbuh dan beredar di masyarakat Indonesia selama generasi ke generasi, ya image bahwa oh ini tuh bergizi, ini bisa diminum rutin setiap hari sama kayak minum susu pada umumnya. Ternyata produk ini bisa menimbulkan isu atau permasalahan kesehatan masyarakat yang serius banget. Ada berapa banyak keluarga yang tanpa sadar memberikan susu kental manis kepada anak-anak mereka secara rutin tanpa tahu bahaya yang terkandung di dalam kental manis, yaitu bisa meningkatkan risiko obesitas dan diabetes pada anak-anak. Oke, jadi di video kali ini aku nggak mau menyalahkan, nggak mau mengkambing hitamkan atau ngejudge pihak manapun. Karena terbukti kan, dari tadi aku nggak menyebut brand atau merek apapun ya, saya nggak mau dituntut. Sebentar itu kok di luar ada gedor-gedor pintu pagar ya? Kok rame masa? Aman kan ya?
Selain itu ada aspek yang pengen aku soroti, yaitu adalah aspek jurnalisme atau pemberitaan mengenai kental manis. Karena ternyata banyak ya pemberitaan di luar sana yang memberitakan bahwa kental manis ini nggak aman untuk dikonsumsi. Ataupun kental manis ini sama sekali nggak mengandung susu. Dimana itu jelas salah kaprah ya. Ya tentu itu malah membuat masyarakat bukannya teredukasi, tapi malah terprovokasi. Ya menurutku pemberitaan-pemberitaan itulah yang kadang itu malah memperkeruh suasana di tengah masyarakat Indonesia. Tentu kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk banyak pihak. Contohnya seperti pemerintah dan juga pelaku usaha, agar lebih disiplin dan juga transparan, serta jelas dalam memberikan informasi kepada konsumen. Dan untuk kita, seharusnya kita menjadi konsumen atau pembeli yang cerdas. Seharusnya kita mencari terlebih dahulu apa yang kita beli. Semoga kejadian seperti ini nggak akan pernah terjadi lagi di negara kita. Semoga ya. Oke, gitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi, aku nggak mau menjatuhkan atau nggak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Silakan like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten di channel Si Jo Tahu ini. Dan silakan tulis komen di bawah kalau misalnya ada opini maupun kritik dan saran untuk channel ini agar menjadi lebih baik lagi. Thank you dan Tuhan berkati. Stay safe and stay healthy, Re.